Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 2 pada tugas refleksi pada halaman 220 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Saat ini, tes DNA sering dilakukan untuk mengungkap kasus-kasus kriminalitas. Mengapa menggunakan DNA? Simak pembahasan berikut, Gen. Tes DNA digunakan dalam kasus kriminalitas karena DNA memiliki keunikan dan keakuratan tinggi. Pertama, unik untuk setiap individu, yang mana DNA setiap orang, kecuali kembar identik, memiliki urutan bahasa yang unik, sehingga dapat digunakan untuk identifikasi personal. Kemudian kedua, tahan lama. DNA dapat bertahan dalam waktu lama pada bukti biologis, entah darah, rambut, atau jaringan, sehingga memungkinkan analisis pada kasus yang cukup lama. Kemudian ketiga, akurasi tinggi. Teknologi seperti PCR memungkinkan pengandaan DNA untuk analisis detail, menghasilkan identifikasi dengan tingkat akurasi mendekati 100%. Dan keempat, keterkaitan dengan keluarga. DNA juga dapat mengungkap hubungan genetik, membantu investigasi yang melibatkan keluarga korban atau tersangka. Jadi, DNA menjadi alat forensik yang sangat andal untuk menyelesaikan kasus kriminal. Bagian kita masuk ke soal 2 berikut ini. Pernahkah kalian melihat variasi sifat pada bunga, buah-buahan, atau hewan peliharaan di lingkungan sekitar? Jelaskan pola-pola hereditas yang terjadi pada organisme tersebut. Bagian kita bisa jawab ya, variasi sifat pada bunga, buah-buahan, atau hewan peliharaan sering terlihat di lingkungan sekitar. Beberapa pola-pola hereditasnya adalah sebagai berikut. Pertama, dominan atau resesif. Sifat dominan menutupi sifat resesif. Contoh warna bunga ungu lebih banyak muncul daripada bunga putih pada tanaman ercis. Kemudian kedua, intermediate, yang mana tidak ada sifat yang sepenuhnya dominan, sehingga menghasilkan sifat campuran. Contoh bunga mirabilis jalapa yang menghasilkan warna merah muda dari persilangan merah dan putih. Kemudian ada kodominasi. Kedua sifat alel diekspresikan secara penuh. Contohnya ayam berbulu hitam dan putih menghasilkan keturunan berbulu belang, yaitu hitam putih. Kemudian ada poligenik, sifat dipengaruhi oleh banyak gen seperti tinggi tanaman atau berat buah yang menghasilkan variasi kontinu. Dan kelima ada pautan, yang mana gen-gen yang berada pada kromosom yang sama cenderung diwariskan bersama, seperti warna dan bentuk biji pada tanaman ercis. Pola-pola ini menjelaskan berbagai variasi sifat yang terlihat di alam ataupun hasil domestikasi manusia. Baik, kita masuk ke soal 3 berikut ini. Dapatkah kalian mengamati pewarisan karakter-karakter dalam keluarga, seperti golongan darah, hipertensi, diabetes, berbicara cadel, atau kelainan lainnya? Buatlah susunan pedigree-nya. Baik, karena pembahasan jawaban dari soal 3 ini akan berbeda-beda tergantung kondisi keluarga kalian, maka Gen Sukses akan memberikan langkah dan contoh yang termudah. Tentunya dapat kalian ikuti langkahnya dan menyesuaikan dengan kondisi keluarga kalian masing-masing. Adapun langkahnya berikut ini, contoh juga pedigree golongan darah dari salah satu keluarga. Dan untuk mengamati pewarisan karakter dalam keluarga, kalian bisa dengan cara mengumpulkan data, kemudian menentukan simbol-simbolnya seperti yang dicontohkan pada pedigree ini, dan kemudian kalian bisa tulis, diurutkan entah dari orang tua kalian, atau dari kakek kalian, atau dari mbah kalian yang mungkin kalian ketahui jarak dari generasi ke generasinya. Baik, kita masuk ke soal 4 berikut ini. Apakah kalian menyukai buah-buah tanpa biji? Bagaimana terjadinya buah-buahan tersebut? Baik, tentu jawabannya saya menyukai buah-buahan tanpa biji karena praktis untuk dikonsumsi. Buah-buahan tanpa biji biasanya dihasilkan melalui proses, diantaranya adalah pembiakan secara seksual, yang mana pada beberapa tanaman, buah tanpa biji dihasilkan tanpa adanya proses fertilisasi. Contoh pada buah anggur tanpa biji, yang dihasilkan melalui teknik mutasi genetik atau induksi kromosom yang menghambat pembentukan biji. Kemudian dengan cara kedua, pembiakan secara teknologi genetik.
Dengan menggunakan teknik kultur jaringan atau rekayasa genetika, tanaman dapat dimodifikasi untuk menghasilkan buah yang tidak mengandung biji, meskipun biasanya membutuhkan proses tertentu untuk memastikan keberhasilannya. Adapun contoh lain adalah buah jeruk tanpa biji misalnya, yang biasanya dihasilkan melalui perkawinan silang antara varietas yang memiliki sifat tanpa biji atau dengan teknik hormon yang menghambat pembentukan biji. Buah tanpa biji ini menjadi lebih populer karena lebih mudah dimakan dan lebih praktis dalam konsumsi sehari-hari. Again, itulah pembahasan di kelas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 2 pada sesi tugas refleksi pada halaman 220 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habiskan. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.